Terima kasih. Saya kira jelas bahwa Mas Anies belum resmi calon presiden, sehingga mau kemana saja hukumnya mubah, boleh, nggak ada larangan, nggak ada gangguan sebagai warga negara. Yang kedua, masa kampanye juga belum jelas ya, jadi aturan tentang kampanye ya nggak bisa dipraktekkan, nggak bisa dilaksanakan. Untuk siapa? Beberapa kali menyebut dibungkus dengan silaturahim. Saya kira ini di satu sisi ada unsur tuduhan. Yang paling penting karena ini ahli hukum, secara norma dia bertentangan apa tidak? Satu. Yang kedua, ketika di forum itu substansinya dia kampanye apa tidak, materi yang disampaikan itu kampanye apa tidak, itu. Jadi jangan menuduh dengan macam-macam atau dengan kecurigaan segala macam. Sebagai salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan, puaskah dengan pernyataan Bawaslu? Silahkan langsung saja. Terima kasih. Saya kira jelas bahwa Mas Anies belum resmi calon presiden, sehingga mau kemana saja hukumnya mubah, boleh, nggak ada larangan, nggak ada gangguan sebagai warga negara. Yang kedua, masa kampanye juga belum jelas ya, jadi aturan tentang kampanye ya nggak bisa dipraktekkan, nggak bisa dilaksanakan. Untuk siapa? Ke masjid ya, namanya muslim, waktunya sholat Jumat ya ke masjid. Kita kan bagian dari ahlul masjid. Adapun di masjid kemudian ada orang salaman, foto-foto, kan biasa ya. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Bawaslu saya kira oke, clear. Hanya memang ketika itu disampaikan di saat seorang bakal calon presiden ada di daerah itu memang pasti dipelintir sedemikian rupa, dan mungkin maksudnya untuk dikonotasikan ini memang juga mengingatkan Anies, meskipun secara tertulis tidak, atau paling tidak publik kemudian memahami seperti itu. Nah, forum ini saya kira Mas Bagja mengkelirkan ini. Jadi satu, tidak ada pelanggaran karena belum waktunya kampanye. Yang kedua, memang dia belum resmi sebagai calon presiden karena yang belum didaftarkan. Jadi boleh kemana saja, itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara semua, saya kira kita semua tahu fungsi-fungsi partai politik. Salah satunya adalah sosialisasi, salah satunya lagi adalah pendidikan politik, memberikan informasi yang akurat tentang siapa kadernya yang dijagokan atau siapa saja mau dicalonkan. Itu saya kira. Dan kita juga tahu aturan tempat ibadah bukan untuk kampanye apapun itu. Tempat ibadah bukan untuk ngejelekin orang, bukan untuk mempromot orang, mempromosikan orang sambil menjatuhkan orang lain, tidak. Tapi tempat ibadah selain berfungsi untuk ibadah mahdho, ibadah sujud, hablum minallah, ya, hubungan kepada Tuhan secara langsung, ada ghairu mahdho, ibadah sosial. Nah, fungsi-fungsi sosial di dalam tempat ibadah itu juga oke. Itu ada. Sosial apa? Kita sepakat, bukan untuk politik praktis, kampanye partai, figur tertentu, tidak. Gus Coy, tapi kalau datang ke masjid, Gus Coy, kalau datang ke masjid selalu dikaitkan, Gus Coy. Saya mau lanjutkan. Jadi, kalaulah politik di situ disampaikan adalah high politik atau siyasatul ulia, politik kelas tinggi dalam konteks misalnya
nilai tentang keadilan, ma'ruf nahi mungkar, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah siasatul ulia, high politik. Itu boleh di dalam, dan itu khutbah-khutbah memang seperti itu. Misalnya masjid, dulu pernah dalam sejarah Islam masjid itu digunakan untuk ngejelekin lawan politik zaman awal-awal Muawiyah, kan? Tapi setelah ada Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, itu kemudian diubah. Dalil yang ditampilkan setiap khotib adalah mengajak berbuat adil dan kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu lalu kemudian berlaku untuk seluruh masjid di Indonesia. Setiap khotib pasti akan menyatakan itu. Nah, ini siasatul ulia, high politik. Nah, ini boleh karena mencerahkan, mencerdaskan, orang diajak menilai orang itu dengan nilai yang luhur, yang mulia, yang Gus Coy, tapi kalau kemudian oke lah Partai Nasdem, Anies Baswedan tidak akan berkampanye yang melanggar di tempat ibadah, tapi bagaimana kalau datang saja ke tempat ibadah dikaitkan dengan politik identitas, Gus Coy? Ya, salahnya yang mengkaitkan. Mengapa begitu dikaitkan? Tidak semua kita punya identitas. Identitas kita yang paling inti adalah warga negara Indonesia dan Muslim. Ketika kita berpraktek di dalam politik, maka tidak bisa kita melepaskan nilai-nilai ajaran agama kita, terutama yang Muslim. Dan agama Muslim dalam konteks politik atau kehidupan yang lain, ketika itu bertabrakan atau mencaci maki orang atau menghancurkan orang, itu namanya bukan nilai-nilai agama. Itu nilai dirinya sendiri, itu salah, itu bukan nilai agama. Islam ketika dibawakan di politik yang kemudian banyak menyebut politik identitas, ketika dia menghancurkan orang lain, memfitnah orang lain, ya, mengejelek-jelekan orang lain, ini berarti yang dia bawakan bukan nilai-nilai Islam. Baik. Bukan politik identitas Islam. Tadi soal Bung Kapitra ya, beberapa kali menyebut dibungkus dengan silaturahim. Saya kira ini di satu sisi ada unsur tuduhan. Yang paling penting karena ini ahli hukum, secara norma dia bertentangan apa tidak? Satu. Yang kedua, ketika di forum itu substansinya dia kampanye apa tidak? Materi yang disampaikan itu kampanye apa tidak itu? Jadi jangan menuduh dengan macam-macam atau dengan kecurigaan segala macam. Itu saya kira menjadi tidak sehat. Kita dalam berdemokrasi, dalam kompetisi, kita fair saja, kan? Kita harus ikhlas. Ini ada kawan yang punya calon, ini ada kawan yang punya dukungan ke sini. Kita fair, kita buka dada kita, otak kita ini. Kita memang berbeda dan kita kompetisi dengan akal pikiran kita. Ketika akal pikiran kita ada nuansa-nuansa religiositas, karena kita memang secara historis bangsa ini ada arus besar yang bernama Islam, kemudian secara sosiopolitik, kultural, dalam praktek di lapangan kita menjustifikasi bahwa pikiran kita ini legitimit dalam konteks atas, dalam konteks rasional, dalam konteks untuk kepentingan bangsa, dan tanpa menghancurkan lawan, menghancurkan yang lain, itu oke. Justru silakan itu dijawab, Bang Kapitra. Saya pikir Gus Coy harus jujur ya, dengan sebuah realitas. Pertama, bahwa cukuplah ya yang lalu-lalu menjadi suatu trauma perpecahan umat Islam yang dimulai dari masjid, dimulai oleh para ulama-ulama sebagian, sehingga antar umat Islam sendiri yang menjadi kandidat ya itu pecahnya sampai ke tempat tidur. Gara-gara apa? Gara-gara mobilisasi. Dari dulu sampai hari ini tidak pernah ada larangan mubalih atau ustadz bicara tentang keadilan, tentang kesejahteraan, tentang ketidakadilan. Tetapi ketika orang yang tidak pernah bicara itu di masjid lalu membangun suatu pikiran-pikiran yang memprovokasi
emosi orang, maka dia itu bukan nyari suatu tuduhan, tapi dia pelaku sebuah kejahatan. Ini maksudnya sebentar, tadi, dengar Gus Coy, dulu. ini maksudnya Dengar tadi. dulu. Dipersingkat. Gua setuju ini. Kita langsung Yang ke kedua, inti, Bang. saya ingin Durasi jelas. terbatas Yang loh, kedua, Bapak. Bisa langsung kalau ke poinnya. orang ingin beribadah, ya, yang undang-undang mengatakan masjid atau rumah ibadah adalah wilayah yang terlarang untuk membangun komunikasi agar untuk mempengaruhi pikiran orang mengambil keputusan memilih sesuatu. Si kandidat punya sebuah kesadaran bahwa ini adalah sumber perpecahan yang besar. Ketika dia datang ke masjid, lalu orang teriak presiden, dia harus bicara, saya kesini ibadah, silaturahmi. Baik, Bang Kapitra Ampera. Bukan Poinnya sudah sebagai kami terima. kandidat Poinnya sudah presiden. kami terima. Sudah Ya, terjawab, Bang. artinya begini, artinya kita harus jujur melihat suatu realitas, sehingga apa? Jangan lagi bangsa ini terpecah. Oke. Tidak ada ketakutan terhadap umat Islam berpolitik. Semua tidak tangkap, Bang kandidat Kapitra. itu adalah Islam. Saya Tetapi akan jangan kandidat mengajak itu Bung menimbulkan Pitra. perpecahan. Bang Kapitra, kita Ya, tahan saya dulu, akan kita mengajak dengarkan. Bung Pitra jujur bahwa kasus yang kemudian terus menjadi trauma ini kan Pilkada DKI, kira-kira begitu kan? Salah satu contohnya adalah Pilkada DKI, betul? Bukan pilkada DKI. Apa? Pilpres pun memecah. Sebentar, Ya. ya, salah satunya Beda. Kalau Sebentar. pilkada DKI itu beda. Sebentar. Beda Gus konteks. Coy mau Sebentar. bilang apa? Itu Bilang sebentar. apa? Saya Saya mau lagi bilang. tunggu bantahan juga ini. Saya mau bilang, ya kan, secara jujur, kalau kita amati, semua yang menggunakan masjid sebagai alat politik yang kita saksikan, itu pada umumnya adalah merupakan reaksi, bukan aksi. Reaksi terhadap satu kebijakan Baik. yang tidak adil terhadap mereka. Fakta, itu reaksi. Jadi itu hilir. Hulunya adalah kebijakan mungkin yang tidak adil kepada mereka. Ya, penghormatan, penghargaan kepada mereka sebagai warga negara yang diskriminasi kepada mereka, sehingga kemudian mereka memunculkan khutbah-khutbah atau pidato-pidato di ibadah